Karena kita bicara soal value ya, bukan soal menang dan kalah. Betul. Kalau mau menang sih mungkin itu pilihan yang gampang ya. Cuman kan yang kita perjuangkan kan bukan cuma kemenangannya, tapi cara menuju menangnya ini kan juga penting. Keren gitu kalau ngomong begitu. Enggak juga. Saya kalau ditanya lu bisa masuk partai mana? Mana aja. Kalau saya ngerasa ini izin ya. Bang, saya ngerasa partai di Indonesia mah nggak ada yang benar-benar secara nilai jelas gitu. Kalau saya sih lagi berpikir apa cukup ya cuma satu partai gitu. Kan nggak kan, cukup Pak. Iya. Tapi that's okay. Maksudnya kekuatan wise ya pasti ada yang nempel kan. Kayaknya pilihannya cuma PDIP kan juga nggak punya nama kan. Kata PKB kan sudah. PKB kan sudah oke. Sama PDIP. PKB ke Anies juga kan. PKB iya. Waktu itu PKB kan sempat mewacanakan mau nempel sama Kaisang ya waktu itu ya, tapi kan nggak jadi ya. Saya rasa itu gimmick aja gimmick. Oh gimmick ya udah. Nah, PKB kan katanya oke, asal Anies jangan jadi kader PKS dia bilang. Oh, oke. Nah, saya sih sebenarnya bukan itunya, tapi bukan soal jumlahnya, tapi Anda berpikirnya gimana? Anies maju lagi, kan Anda kan sahabat Anies. Yang bisa main catur bareng Anies itu hanya dua orang saja, namanya Ferry Farhati dan Panji Pragiwaksono. Ya, kalau Mas Anies maju dan benar sama Pak Sohibul Iman, disingkat Aman. Iya Aman. Anies Jakarta Aman. Iya Jakarta Aman. Saya rasa sih oke ya, lebih baik daripada tadinya saya beneran pikir Anies Kaisang. Kalau Anies Kaisang sih nggak ikutan, saya nggak bisa terlibat. Saya kan udah bilang, sudah declare kalau Anies Kaisang Anies kita tinggalkan ya kan. Mending nggak usah. Karena kita bicara soal value ya, bukan soal menang dan kalah. Betul. Kalau mau menang sih mungkin itu pilihan yang gampang ya. Cuman kan yang kita perjuangkan kan bukan cuma kemenangannya, tapi cara menuju menangnya ini kan juga penting. Keren gitu kalau ngomong begitu ya. Waduh. Harusnya sih omongan kayak gitu sih wajar ya, normal ya Bang. Cuman nggak tahu kenapa orang nggak berpikir seperti itu kelihatannya. Iya. Kalau yang kedua saya malah nggak tahu tuh Bang. Tadi Abang ngangkat isu yang kedua tuh. Soal Mahkamah Rakyat. Mahkamah Rakyat. Jadi hari ini di UI itu ada pengadilan rakyat, namanya Mahkamah Rakyat atau People's Tribunal, dan itu ada 9 dosa Jokowi yang diadili. Jadi penggugatnya macam-macam, ada yang masalah konflik tanah di desa, macam-macam itu. Ada mulai dari jam 10:30 tadi dan itu. Dan mereka memanggil Jokowi juga. Tentu minum sini. Tentu beliau tidak hadir. Saya udah bilang nggak usah hadir aja Pak. Tidak, terima kasih. Sambil minum Panji. Iya. Oh gitu, itu tadi siang. Iya 10:30. Ente pakai gula nggak biasanya? Nggak ya, ini nggak pakai gula ini. Nah jadi Mahkamah Rakyat, apa komentar Panji soal Mahkamah Rakyat nih? Ya, saya nggak tahu banyak ya, tapi terdengarnya sih seperti sesuatu yang simbolik aja sebenarnya, lebih ke apa yang kita mau harapkan, apa yang diangkat 9 poin itu saya rasa kita semua udah tahu, tapi memang kadang-kadang butuh terus ada momentum untuk mengingatkan bahwa itu adalah dosa-dosanya, tapi kalau berharap ada sesuatu yang mungkin berubah dari situ rasanya enggak ya. Kalau saya sih sebenarnya kan kita kan tidak diminta hasilnya, tapi prosesnya kan harus terus-menerus ada kan. Jadi kalau yang begini minimal panggung untuk kita ngomong. Ya.
Kalau enggak kan nanti cepat sekali dikriminalisasi. Kalau ini kan rame-rame ngomongnya. Betul. Yap, Jadi kita tinggal saya tidak terlibat dalam itu kan, tapi kan kita bisa siarkan, kita bisa interview orang dan lain sebagainya. Iya, betul. Jadi sebenarnya gini, saya nggak percaya loh kalau orang seperti Panji itu obsesinya cuma mau ngelawak aja. Dulu Bang, saya sempat terpikir. Iya. Istri saya bahkan udah cukup yakin saya akan berpolitik. Oke. Cuman pada suatu hari saya sadar bahwa kalau saya mau memberikan kemampuan paling optimal untuk Indonesia, letaknya justru dari tempat saya sekarang, yaitu dengan stand up comedy. Oke. Dan saya udah pernah kan ada jabatan resmi politik, kan udah pernah waktu pilkada. Itu kan jubir resmi saya. Oh, yang 2017 ya? 2017 saya kan jubir resmi. Jadi Anda duluan, saya kan seumur hidup kan nggak pernah mau masuk tim sukses apa-apa. Belum pernah saya masuk. Belum pernah. Tapi di 2024 saya pengen menambah kurikulum vitae aja. Jadi udah pernah saya ke kurikulum vitae. Iya, 2017 ya. Iya. Dan dari pengalaman tersebut saya sadar bahwa untuk jadi politisi memang butuh skill set tertentu. Hard skill, soft skill, hal-hal yang saya tidak punya. Misalnya? Kompromi. Oke. Good. Penahan emosi. Saya cenderung gampang blak-blakan. Iya. Oke, good. Tidak mungkin istilah yang paling tepat, tidak diplomatis. Oke. Saya itu kurang bisa berdiplomasi. Oke. Kurang luwes lah kalau untuk beberapa hal yang sifatnya prinsipil, kurang luwes lah. Terus kalau kita ngomongin di ranah yang rada enteng, saya nggak bisa tuh motong ngomongan orang tuh. Kalau misalkan di TV kan gitu, abang kan tahu sendiri. Kalau lagi debat di TV, orang ngomong dipotong, orang ngomong dipotong segala macam. Karena itu cara bermainnya. Bahkan bila perlu kayak pura-pura mau kelahi gitu. Iya, nadanya keras dan segala macam. Walaupun ketika break iklan kita ketawa lagi. Tapi saya nggak bisa ngelakuin itu. Saya nggak bisa, orang lagi ngomong, saya nggak bisa motong. Saya ngerasa salah aja. Padahal mungkin itu kalau saya mau kelihatan menang di mata rakyat, mungkin saya harus potong ngomongannya. Saya kira yang membuat tidak tertarik itu karena kondisi kepartaian mungkin ya. Enggak juga. Saya kalau ditanya lu bisa masuk partai mana aja. Kalau saya ngerasa ini izin ya, Bang. Saya ngerasa partai di Indonesia mah nggak ada yang benar-benar secara nilai jelas gitu. Gak ada yang punya ideologi yang gimana. Makanya kan saya bilang mungkin karena kondisi kepartaian. Mungkin justru karena itu ya. Iya. Kalau ada partai yang kan orang kayak ente pasti kan berpikir, waduh saya mau terjun ke partai kalau kira-kira memang value-nya itu ada kan gitu. Ya, bisa jadi Bang. Iya. Bisa jadi Bang. Menarik juga, nggak ada yang pernah ngomong ke arah situ. Bisa jadi karena. Karena saya juga merasakan hal yang sama. Saya kan nggak pernah tertarik masuk partai politik, walaupun mau ditawari jadi calon legislatif atau apa, tetap aja nggak tertarik. Jadi kalau ente misalnya berjuang di wilayah ini untuk demokratisasi, misalnya. Orang kan biasanya kan kalau sambil stand up comedy ketawa-ketawa orang kan, padahal dikritik gitu. Saya lihat kemarin tuh siapa ya, keras sekali dia mengkritik, siapa namanya, siapa, saya nonton gara-gara mau undang ente. Wah, ini keras sekali dia. Apa yang dia bahas apa? Salah satu yang dia bahas adalah walaupun dia golput, katanya dia dukung Prabowo. Ridwan Remin. Ridwan Remin. Wih, keras sekali tuh orang. Iya, betul. Dia bilang, kenapa? Karena Prabowo maunya menang. Kalau yang lainnya kan yang maunya perubahan. Kalau Prabowo maunya menang. Iya. Itu kan keras banget tuh. Cuma karena mungkin stand up comedy dan kemudian dia sering nggak itu? Lumayan ya. Ridwan Remin adalah salah satu komika dengan penulisan komedi yang sangat-sangat bagus dan dikagumi bahkan oleh kami. Oh gitu ya? Kan dia juara 1 suci itu stand up comedy Indonesia, sebuah lomba di Kompas TV. Oh ya saya tahu lah saya gitu. Iya. Dia dikasih predikat sebuah lomba di Kompas TV. Iya, dia udah. Suci keberapa? Kan ente yang punya ide awal itu sama si ini. Berapa ya? 7 apa suci 6 saya lupa sih. Kan Panji kan yang bikin ide itu kan? Enggak, cuman diajak Kompas TV ikut diskusi, ada di level ideation, tapi saya cuman jadi teman diskusi. Pada akhirnya saya jadi hostnya dan juga jadi juri. Oke, terakhir ini sudah suci berapa?
Bentar lagi Suci 11 nih kalau nggak salah. Boleh dong Ridwan Remin nanti saya mau undang juga ke sini kan. Dia mungkin mau datang sini ya. Soalnya kalau tidak ada politik-politiknya kan penonton RH Channel kan nggak berminat. Walaupun kita tahu ibarat musik penonton politik tuh apalah kutu kupret deh, kayak musik itu kayak musik Masa sih biasa. Bang, kayaknya sekarang makin oke loh. Maksudnya awareness dan kesediaan ngomongin politik tuh udah jauh lebih baik. Ya kalau dibandingkan dulu ya. Betul. Dibandingkan Anak dulu. muda pada mau terlibat. Tapi ya tetap aja kan kalau musik itu kan dia masih ya jazz ke bawah lah atau R&B lah ya kan. Iya. Nah, tapi bukan pop dangdut Betul, ya kan. betul. Gitu. Memang kalau appeal-nya kurang mass ya. Iya. Iya.